Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera. Saya akan mengangkat lagi pertanyaan saudara kita yang sangat membutuhkan ini jawabannya, karena saudara ini barusan dia pendatang di channel penjelajah 75. Dia mengatakan saudara kita ini pendatang baru guru. Saya ngikuti channel penjelajah 75, mudah-mudahan ada panduan, ada inspirasi ke depannya, dan saudara ini sudah selalu mengikuti penjelajah video penjelajah 75 ya saudara-saudara kita ini. Mudah-mudahan ke depannya ada kemajuan. Sedangkan saudara kita ini atas nama saudara kita ini atas nama Hafizah Hania ya. Jadi dia ini dari Riau, jauh saudaraku, Riau. Jadi oke saudaraku, kita langsung masuk ke inti ya. Jadi yang belum saya angkat pertanyaannya, tunggu saja kontennya ya. Sudah banyak saudaraku, saudara kita yang sudah berhasil. Dan masih banyak juga yang galau. Ini yang galau, ini yang harus dituntung ini ya. Oke, saya akan memulai masuk di pertanyaan saudara. Saya akan jawab secara mendetail. Mudah-mudahan ada yang bisa saudara petik, namun sedikit, tetapi ujungnya nanti akan jadi bukit, berbobot dan kelihatan hasil insyaallah. Nama channel @Hafizah Hania. Saya ulang ya. Nama channel @Hafizah Hania dari Riau. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam. Saya pendatang baru di channel guru. Mengenai perawatan walid, saya mau minta pendapat dari guru. Ya, silakan saudaraku. Saya punya keluarga, gedung rumahannya kayu. Terus dindingnya seng. Ukuran 5 kali 15 meter. 3 lantai. Lubang terjun 5 kali 3 meter. 5 kali 3 meter. Bangunan semacam ini, lubang terjun apa yang bagusnya guru? Dekatnya ada 3 gedung walet milik orang lain. Di dekatnya permanen dia punya bangunan, terus sudah produktif. Mohon pendapatnya guru. Salam dari Rokam Hilir Riau. Hai. Begini saudaraku ya, saya akan berikan lagi keringanan mengenai adanya kewaswasan saudara ini, kebingungan dan bahasa terkucilkan. Saudara, dekat di daerah saudara ada 3 bangunan yang bagus ya, yang maksudnya permanen dan sudah produktif, berarti sudah menghasilkan. Sedangkan saudara dia punya gedung hanya terbuat dari kayu ya, gedung rumahan kayu, dinding seng. Ini yang saya katakan saudaraku ya. Terus saudara mengenai adanya pertanyaan saudara ini, sedangkan dia punya ukuran ini ya, ini 5 kali 15 termasuk besar, panjang, baru 3 lantai lagi. Jadi langkah apa yang saudara lakukan seumpamanya ada walid dekatnya sudah produktif, sedangkan bangunan saudara hanya terbuat dari kayu, itu pun dinding seng? Apa yang saudara lakukan? Langkah apa yang saudara mengambil? Saya ulangi ya, langkah apa yang saudara harus lakukan mengambil langkah itu? Coba. Karena ini ada bahasa terkecilkan, karena saudara mengatakan di sini ada dekatnya bangunan bang, ada 3 ya, permanen lagi, baru sudah produktif. Jadi langkah yang saudara lakukan mengenai adanya itu, adakan di situ lubang sirsak, jangan lubang terjun. Tetapi kalau memang sudah terlanjur adanya lubang terjun, adakan sekat, gelapkan ruangan ya. Itu pesan saya saudaraku ya. Ini kan saudara punya gedung ini kan keluarganya saudara, bukan gedung saudara.
Nah, jadi sisa saudara di situ, gimana cara supaya saudara lakukan langkah-langkah yang bisa membetahkan burung walet di dalam ruangan saudara, keluarga saudara. Nah, namun kayu dinding seng, walet tidak ingin melihat adanya bangunan kayu dinding seng. Dia tidak melihat mengenai adanya permanen. Walet mencari tempat yang lembab, tempat yang dingin, tempat yang sejuk, tempat yang gelap, tempat yang aman. Itu yang dicari walet. Mungkin mungkin saudara mengatakan, yang gimana bang? Itu yang saya katakan tadi, itu tipsnya, itu rahasianya apabila saudara ingin melihat waletnya berkeloni. Namun banyak bangunan dekat saudara, saudara mengatakan ada 3 bangunan permanen dan produktif. Tenang saja saudaraku, tidak usah ada rasa terkucilkan, ya. Walet kan tidak melihat dari adanya itu. Apa bedanya seumpamanya Twitter atau salon, ya, merek apa yang digunakan saudara-saudara di luar lapangan. Kalau begitu yang menggunakan yang Twitter yang mahal, berarti semua sudah berhasil. Yang menggunakan Twitter yang murah, berarti itu yang gagal. Tidak selamanya. Kemungkinan yang murah itu saudaraku, alat-alatnya yang murah, justru itu yang produktif waletnya, akhirnya produksi sarang. Itu tidak dominan loh. Hanya cara saudara menangani, maksudnya cara saudara itu membina di gedung rumah saudara. Yang penting saudara jangan selalu mengganggu di dalam ruangannya ini si walet ini. Ya. Banyak bangunan kayu saudaraku sudah panen per kilo-kilo. Banyak dinding seng, pernah saya katakan saudaraku, ada daerah bawah itu, tetapi sudah meninggal orang itu aji. Itu tempat tempat ayam dulu itu, dinding seng. Itu 3 lantai, sama ini. Itu sudah meninggal orangnya, tetapi pernah saya beli sarangnya itu. Panen sudah. Sisa dia punya anak lanjutkan karena dia sudah meninggal orangnya itu. Sering saya beli sarangnya. Coba saudara lihat. Mengenai adanya bahasa itu dinding seng saudara kan, dan sering saya katakan banyak yang kayu saudaraku ya, gedung rumah kayu ya, bangunan kayu maksud saya dinding seng. Produksi sarang berkeloni walet. Hanya setelah dia sudah berhasil, dia bungkus itu batu. Karena kalau walet bukan jangka pendek, bukan sesaat. Kalau perlu selama-lamanya itu, karena walet itu bukan, kalau dia sudah berkeloni ya, sudah produktif di dalam ruangan gedung saudara, keluarga saudara. Sisa saudara harus betul-betul optimalkan di dalam, jenius. Kan yang kita pikirkan ini jangka panjangnya, jangan sampai baru 5 tahun sudah produksi sarang, sudah mulai meledak sarangnya, namun bangunan kayu dinding seng, tetapi akhirnya ujung-ujungnya nanti mulai rapuh. Kira-kira tindakan apa yang saudara lakukan seumpamanya terjadi ini kayunya sudah mulai rapuh. Apalagi kalau kayu-kayu yang tidak berkualitas, maksud saya tidak berkelas. Sedangkan ini walet turun temurun. Dari induk ke anak, dari anak ke cucu, dari cucu ke cici dan cici seterusnya. Begitu itu walet saudaraku. Ini bukan persoalan pegawai negeri, bukan PNS. PNS itu ada masa pensiun. Tetapi kalau walet tidak ada masa pensiun. Induk sudah punah kan masih ada akan yang penerus, pelanjut. Begitu juga anaknya. Umpamanya sudah tidak ada anak, kan ada cucu, penerus, pelanjut. Begitu lagi cucunya, ada lagi cici. Begitu terus itu, walet itu. Semenjak itu bangunan masih ada berdiri kokoh di situ. Maksudnya berdiri tegak di situ. Jadi saudara tidak usah terkecilkan. Yang penting lakukan apa yang selalu saya utarakan di konten tutorial saya. Penuhi yang dicari walet di dalam ruangan RBW, namun bangunan dari kayu, dinding seng, insya Allah saudaraku, itu akan berhasil. Yang penting di dalam terpenuhi. Ya, tidak usah terlalu diakal-akali, tidak usah terlalu dipeta-peta di dalam. Pelongkan saja di dalam, cukup saudara adakan sekat di situ. Kalau mengenai adanya lubang saudaraku ya,
kalau memang saudara belum terlanjur, adakan lubang sirsak. Jangan saudara gunakan lubang terjun di situ. Tetapi kalau sudah terlanjur itu saudara sudah lubang terjun, sisa saudara di situ adakan sekat ya. Ikuti konten saya punya panduan-panduan, karena sudah banyak itu yang tayang saya punya video. Mengenai adanya video reguler, video kayak ini kan saya ini berbicara ini video reguler namanya ini. Kalau saya live secara langsung itu live streaming itu sampai berjam, 1 jam, 2 jam, 3 jam itu. Jadi saudara perlu tahu, tidak usah ada bahasa terkucilkan, santai saja. Biarkan mereka yang punya bangunan, seumpamanya dia sudah sudah punya bangunan permanen, sudah produksi, dia punya sarang, tidak usah terlalu diikuti. Biarkan mereka, saudara ya saudara. Ya, yang penting pendirian saudara itu kuat. Ya, santai aja, santai. Kalau mengenai adanya bahasa hasil, saudaraku, banyak bangunan yang berlantai-lantai itu yang permanen cantik dari luar maupun di dalam, tetapi tidak ada hasil. Saya pernah mengutarakan mengenai itu. Sampai bangunan itu 4 lantai ya, bangunan itu sampai ingin dijual. Tidak ada berhasil. Sudah 3 kali direhab itu. Tidak ada hasil. Permanen itu saudara, 4 lantai. Ukurannya berapa? 8 kali 20. Kalau itu saudara ingin saya akan mengutarakan mengenai adanya bahasa permanen atau tidak permanen. Hanya kalau bangunan permanen lantas, saya ulangnya, hanya kalau bangunan permanen baru settingannya juga bagus ya, luas juga, panjang kali lebar kali ketinggian 3 lantai umpamanya, lebih bagus lagi. Ya, karena memang kita inginkan yang itu. Tetapi ada yang saudara yang gedung saudara punya keluarga saudara itu bangunan kayu dinding seng, sudah bahasa gitu sudah terkucilkan. Tidak bisa kita ini kan bangunannya orang ini permanen, kita ini hanya kayu dinding seng. Jangan, walet tidak melihat dari situ. Biar dinding seng, biar terbuat dari kayu bangunan itu. Yang penting ya walet ya, cari yang dia cari itu, yang dia inginkan ada di dalam situ. Selalu saya katakan saudaraku, walet itu alami. Walet itu tidak cerewet. Walet selalu mencari apa yang diinginkan di badan walet ini, dia bisa rasakan. Ya, tingkat rasanya walet itu luar biasa. Makanya selalu saya utarakan, selalu saya katakan bergulir-gulir, berulang-ulang, tak bosan-bosan mengenai adanya bahasa dunia di perwaletan. Dunia perwaletan mengenai adanya apa yang diinginkan walet. Cari keinginannya walet, lakukan itu. Apa yang tidak diinginkan, maksudnya tidak diinginkan itu yang dibenci walet, yang tidak diinginkan, tidak disukai walet. Hindari itu. Tetapi kebanyakan saya lihat di lapangan sahabat-sahabat kita itu banyak yang melakukan yang tidak diinginkan walet. Buktinya yang mana? Walet itu dia tidak suka kalau selalu dimasuki ruangannya. Tetapi saudara lakukan, banyak lakukan itu. Sudah banyak sekali karena adanya rasa penasaran. Dan itu yang paling sulit kita lawan. Coba, mana lagi? Mengenai adanya bahasa itu pantulan cahaya. Saudara sudah tahu bahwa ada terang di situ, tetapi saudara malas menggelapkan ruangannya. Dibiarkan begitu saja. Apa istilahnya, dianggap elai saja, digampang-gampangkan, biarlah dulu begitu, kapan-kapan. Itu. Terjadilah walet ini tidak bisa berkeloni, tidak bisa berkembang biak di dalam. Namun ada lagi tinggal, tetapi susah banyak. Susah produktif. Gimana caranya mau produksi saran walet kalau waletnya tidak bisa produktif? Jadi saudara harus jenius ya. Jangan. Itu. Jadi saudara paham ya? Ikuti itu. Apa yang saya katakan. Dan pesan saya saudaraku ya, ikuti konten tutorial saya. Lengkap petunjuk di situ. Bahasa mengenai adanya bangunan berapa lantai, berapa luas, panjang kali lebar kali ketinggian, dan begitu pun juga mengenai adanya bahan material apa saudara gunakan di gedung saudara, apa kayu atau seng atau klasibor atau spandek atau batu atau batu bata, yang jelasnya yang walet mencari tempat yang lembab. Kenapa walet suka berkeloni di gua? Karena di gua itu saudaraku alami,
Itu pun banyak goa, tetapi goa yang diinginkan wali tempat yang lembab dingin, ya sejuk itu. Alami di situ. Cukup saudara gambarkan di situ, karena saudara keluarga saudara punya bangunan terbuat dari kayu dan dinding seng. Tenang, banyak yang berhasil di yang bangunan kayu saudaraku. Begitupun dinding seng ya. Oke, terima kasih banyak saudaraku. Mudah-mudahan yang diutarakan saudaraku ini bisa sukses ya. Ikuti saja selalu konten tutorial saya Penjelajah 75 tiap hari tayang. Nah, video reguler saya saudaraku 2 kali tayang 1 hari, pagi dan malam. Dan apabila ada waktu saya live streaming, insya Allah ikuti. Interaksi di situ banyak teman-teman kita sudah kelihatan dia punya gedung. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa saudaraku ya, di share saya punya video, di like. Mudah-mudahan ada ilmu ke depannya. Oke.